Pembukaan bioskop masih belum bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Namun, beberapa pakar kesehatan di luar negeri berpendapat bioskop dianggap lebih aman dari tempat-tempat hiburan sejenis, bahkan yang lainnya. Salah satunya adalah saat pakar kesehatan luar negeri membandingkan bioskop dengan pesawat terbang. Bioskop memiliki ruangan yang lebih luas. Ini membuktikan bioskop lebih aman daripada pesawat terbang. Tentu saja dengan menjaga protokol kesehatan. Bahkan studi yang dilakukan oleh Technical University of Berlin membandingkan bioskop dengan perkantoran. Hasilnya, 0,3% jumlah aerosol yang dihirup di bioskop lebih kecil dibandingkan dengan kantor. Peneliti tersebut juga menyebut dua faktor lainnya yang menyatakan bioskop lebih aman daripada perkantoran adalah mereka yang menonton tidak banyak bicara. Kemudian, sistem perputaran udara juga berbeda. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, penantian panjang bioskop untuk buka kembali masih belum menemukan titik terang. Padahal jika melihat dari sisi keamanan, bioskop adalah tempat yang aman dari penyebaran COVID-19, asalkan peraturan protokol kesehatan dilaksanakan. Para ahli mengatakan penonton bisa terhindar dari penularan COVID-19. Dan bonusnya lagi, penonton bisa terhindar dari depresi karena usai menonton merasa puas dan bahagia. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai hal itu, pemirsa sudah bergabung bersama kami saat ini Ketua Satgas Pengendalian COVID-19 dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, yakni Pak Budi Haryanto. Selamat siang, Prof. Budi. Selamat siang. Baik, dan juga telah bergabung bersama kami Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia, GPBSI, Pak Joni Syafruddin. Selamat siang, Pak Joni. Siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Budi. Selamat siang, Pak Joni. Iya, Pak Joni, ini belum ada titik terang bioskop akan dibuka. Bulan lalu, akhir Juli itu rencananya dibuka, tapi ternyata ini semacam PHP ya gitu. Pak Joni sendiri melihat, sudahkah bioskop siap dibuka saat ini? Ya, saya rasa begini ya, ini berkaitan, bukan masalah buka dan tutup. Ya. Ini adalah masalah prosedural, di mana lembaga-lembaga ini kan dibuat oleh Presiden. Oke. Pak Budi ini kan orang ahli banget. Sebenarnya saya nggak usah hadir, Pak Budi selesai kok ngomong gini, bisa buka besok bioskop ahlinya. Ya, jadi artinya begini Mbak, ya. Di dalam struktur kepemerintahan bahwa Satgas ini yang dibuat oleh Presiden, yang langsung di bawah koordinasi BNPB itu adalah sebagai lembaga negara yang non struktural, dia memberikan consulting, memberikan masukan kepada struktural, itu loh satu. Nah yang terjadi sekarang, makanya dirubah Pak Erik itu kan jadi ketua, gitu, untuk menghadapi ini sekaligus mengangkat ekonomi. Ya. Nah saya melihat dari segi ekonominya ya Pak ya, bahwa masyarakat manusia perlu diobati fisiknya iya, tapi nggak bisa cukup fisik aja Mbak. Di mana juga lagu Indonesia Raya kan juga begitu mengatakan jiwa ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi dua-duanya antara fisik dan fisikisnya di dalam. Nah, bioskop ini salah satu menyumbangkan nanti untuk secara fisikis memberikan imunitas yang tinggi pada masyarakat supaya tidak terlampau stagnan ya dengan takut ini, takut itu dan sebagainya. Iya, karena masyarakat mungkin sudah jenuh ya selama ini hiburannya di rumah aja gitu kan, biasanya nonton bioskop. Ada yang mungkin bisa 3 kali nonton bioskop gitu dalam seminggu gitu ya, Pak Joni. Jadi bukan soal itunya Mbak, menurut saya. Ini kan semua masyarakat lapisan ini kan artinya tidak semua juga ke bioskop. Mereka perlu hiburan, ya itu. Coba dihibur dong. Jangan hanya disuntik, apalagi vaksinnya juga belum selesai ya. Mudah-mudahan selesai. Bukan itu saja, sekedar dalam jiwanya, karena di luar fisik itu, jiwa ini yang mengendalikan, Mbak. Tapi kan kita butuh jaminan, Pak. Selama kita di bioskop juga kita aman, bukan hanya sekedar hiburan saja. Begini, Mbak, kalau kita sebagai manusia yang beragama, percaya kepada Tuhan, kepada Allah, ya, nggak ada yang bisa ngejamin. Kita lahir aja udah hidup sampai sekarang juga, alhamdulillah tuh, kata. Nah, artinya apa? Secara ilmiah oke, ya, tetapi semua ini ciptaan Allah, Mbak. Dari awal juga mana yang paham tentang COVID ini? Ada nggak sarjana profesor COVID khusus corona?
Nah, saya gembira Pak Budi Haryanto ini sudah saya share ke internasional juga nih. Ada yang tadi dari Berlin ya, apalagi dari Jerman ya Pak Budi. Ya saya hormat banget Pak Budi, ini luar biasa nih Pak. Iya Pak Joni, tapi ada strategi nggak dari pihak bioskop sendiri agar masyarakat aman? Jangan sampai, oke bioskop dibuka, tapi masyarakat karena tidak merasa aman akhirnya nggak datang ke bioskop juga gitu. Ya gini ya. Semua persiapan dilakukan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, seketat mungkin. Itu insya Allah kita bisa. Karena kerjaan kita memang itu setiap hari. Belum ada COVID pun kami menjaga penonton masuk ke dalam, pulang dengan selamat dan sebagainya. Ada COVID, kita sudah melakukan semacam presentasi kepada Pak Menteri. Waktu tanggal Juli itu perfect banget, dari mulai masuk sampai dalam, sampai duduk dan sebagainya, di dalam dikonsumsikan dan sebagainya. Jadi untuk hal itu kita siap, ya kita siap menjaga bangsa kita jangan sampai tertular dan sebagainya. Cuman jangan juga berlebihan. Sekarang begini, ya begini. Ini yang diizinkan tadi pesawat terbang diizinkan, kereta api diizinkan, bus akap yang jalannya sampai 5-8 jam diizinkan, dengan ruangan semuanya serba terbatas. Kemudian restoran, kafe juga diizinkan, gitu. Semua diizinkan. Kalau dibandingkan dengan bioskop jauh. Mungkin tolong dikoreksi Pak Profesor. Kita punya ruangan itu begini Mbak. Kalau sudah tadi prosedurnya protokol kesehatannya kita jalankan dari mulai pintu masuk sampai ke loket, tiketing sampai ke dalam, itu ruangan kita itu tinggi plafonnya itu sampai 7 meter 8 meter Mbak. Lebar 20 meter. Gitu. Diisi separuh gitu. AC sirkulasinya tuh ada 2, masuk udara dingin, keluar ada yang namanya return, masuk lagi ke mesin, kembali lagi udara yang bersih. Itu loh sistem sirkulasi udaranya. Nah, ada hal yang menurut saya juga gak usah khawatir ya. Kenapa? Kita patuh kepada pemerintah. Nah, pemerintah tinggal diinstruksiin aja oleh wali kota, bupati, gubernur, periksa, jaga, kontrol, itu kan tugas pemerintah. Ada polisi, ada tentara, ada ahli kesehatan dan sebagainya gitu loh. Kita siap kok bantu. Baik, Pak Joni, artinya memang sudah ada persiapan ya dari pihak bioskop? Sudah lama Mbak, sudah lama sekali. Jadi makanya saya katakan ya, ini kerugian ini jauh lebih besar, triliunan rupiah nih Mbak. Gitu, saya kasih tahu aja, mau pajak, mau dampak efek dari bioskop ke UMKM dan sebagainya, triliunan. Baik. Nah ini ekonomi ya, nah mari kita sama-sama menjaga. Saya minta juga Pak, sebagai penasihat saya Pak Budi, saya siap nanti. Baik, saya mau ke Prof Budi dulu Pak Joni. Prof Budi, ya, apakah betul saat ini kondisinya di masa pandemi ini bioskop sudah aman untuk dibuka kembali untuk masyarakat? Sebelum mengatakan aman, barangkali saya ingin menyampaikan bagaimanapun ini berisiko ya. Risikonya itu selalu ada karena apa? Kita kan tahu bahwa penularan COVID ini kan dari orang ke orang ya. Dan di gedung bioskop itu kan tempat berkumpulnya orang. Ya. Nah, artinya apa? Di sana akan ada kerumunan. Lalu dilihat dari kondisi kasus COVID-19 yang sekarang ini, ya terutama di kota-kota besar ya, Jakarta terutama, itu kan masih tinggi kasusnya. Setiap harinya itu masih banyak. Artinya apa? Kasus tinggi itu harusnya diartikan bahwa semakin banyak orang di sekitar kita yang positif. Ya kan? Terus kemudian ditambah lagi infonya. Ternyata beberapa kota melaporkan bahwa mereka yang positif tapi tanpa gejala itu sekitar 60%. Ya. 60% dari yang positif. Lebih dari separuh mereka yang positif itu tanpa gejala. Artinya tidak ketahuan ya. Betul. Yang bersangkutan masih sehat, yang bersangkutan lolos dari termogan karena belum demam ya. Nah, yang bersangkutan juga tidak tahu apakah positif atau tidak. Biasanya mereka kan kontak erat ya, pernah dekat dengan dekat dengan mereka yang sudah diperiksa positif. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa dengan adanya kerumunan orang, terus kemudian di ruang tertutup, maka peluang atau resiko untuk terjadi penularan itu ada. Nah, namun
selama ini kan pemerintah sudah menerapkan banyak hal ya untuk mengantisipasi itu. Bagaimana jarak harus diatur, bagaimana kemudian harus selalu menggunakan masker, dan kemudian bagaimana harus sebisanya sering cuci tangan karena bersentuhan dengan berbagai permukaan yang ada di sekitar atau di tempat-tempat umum itu kan berisiko juga karena nanti akan memegang wajah dan sebagainya. Nah, artinya protokol kesehatan tersebut kalau dilakukan dengan disiplin, termasuk untuk jaga jaraknya itu pengaturan tempat duduk di bioskop ya, terus kemudian di banyak peraturan daerah juga yang menyebutkan bahwa di suatu tempat umum yang ada susunan kursi dan sebagainya itu jarak antara satu dengan yang lain harus dibuat demikian rupa. Prof. Ya. Budi, kalau kita bayangkan tempat duduk di bioskop itu kan rapat banget ya, hampir gak ada jarak gitu kan dari satu kursi ke kursi lain. Kalau Anda bisa gambarkan kira-kira idealnya supaya kita tetap aman, risikonya berkurang terhadap penularan, terutama yang OTG begitu ya. Itu harusnya jaraknya seberapa jauh? Ya, seperti aturan jarak satu orang dengan orang lain dalam protokol kesehatan itu kan antara 1 sampai 1,5 meter ya. Nah, kalau dalam satu ruangan dengan banyak orang itu kan muatan di ruangan itu juga ada aturannya antara 30 sampai maksimal 50% dari kapasitas yang ada. Nah, ini bioskop itu kan porsinya berbeda-beda ya. Ada yang sangat mepet, kemudian ada juga yang longgar-longgar gitu ya. Kalau yang di premier. Ada yang VIP-nya gitu ya. Kalau VIP-nya itu udah cukup aman nggak, Prof? Menurut Anda? Ya, dengan jarak seperti itu sebenarnya cukup aman ya. Asal diseling, tetap diseling ya. Satu kursi harus dikosongkan, kemudian kursi yang lain, satu kursi dikosongkan, dan kemudian kursi yang lain gitu ya. Demikian juga di belakang itu bisa disilang gitu, tidak berurutan seperti antrian tapi harus disilang juga. Maka jarak yang minimal dipersyaratkan agar tidak terjadi lompatan, katakanlah kalau itu ada yang bersin ataupun batuk gitu ya, itu masih bisa diantisipasi. Baik, nah untuk pengamanan untuk masuknya, menurut Anda yang baik itu seperti apa? Oke, saya kira antrian yang kalau itu harus antri kan, itu sudah banyak aturannya ya, jadi bisa dilakukan baik itu antrian yang katakanlah di orang ke bank ya, dibuat antrian itu orang katakanlah ke kafe yang menjual kopi juga udah dibuat aturannya. Dan selalu minimal itu kan 1 sampai 1,5 meter ya jaraknya. Kalau itu semua diatur dan dipatuhi dan sudah benar tentu tidak dibebankan pada masyarakat atau pada penonton saja ya untuk disiplin protokol kesehatan, tapi harus selalu diawasi. Dan kalau di dalam gedung bioskop kalau memang nanti akan dibuka, ya semuanya harus wajib untuk menggunakan masker. Baik, Prof. Budi, kita masih akan lanjut usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lanstock.